4 cendekiawan Muslim bidang ilmu fikih. Jakarta, fikih menjadi salah satu cabang ilmu dalam Islam yang menerangkan hukum-hukum syari. Dalam sejarahnya, terdapat 4 cendekiawan Muslim bidang ilmu fikih yang pemikirannya menjadi rujukan hingga kini. Saifuddin Nur mengatakan dalam buku Ilmu Fikih, suatu pengantar komprehensif kepada hukum Islam, ilmu fikih mengkaji tentang perbuatan atau perilaku mukallaf dari aspek normatif disertai dalil dari setiap perbuatan tersebut. Karya Jazuli, para ahli fikih disebut dengan faqih atau jamaknya fuqaha. Fuqaha ini termasuk kategori ulama, meskipun tidak setiap ulama merupakan fuqaha. Mengutip dari Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam karya Iwan Hermawan, pada periode tabi'in dan imam mazhab terdapat 13 mazhab fikih yang tercatat dalam sejarah. Namun, saat ini yang tetap bertahan dan masih banyak pengikutnya adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ada juga mazhab Jafari dan mazhab Zahiri. 4 cendekiawan Muslim bidang ilmu fikih. Cendekiawan Muslim bidang ilmu fikih yang populer adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Berikut cendekiawan Muslim bidang ilmu fikih sebagaimana dirangkum dari buku Sejarah Kebudayaan Islam karya Slamet Fathuri, buku Samudra Hikmah para Imam Mazhab karya Muhammad Ainur Rasyid, dan kitab terlengkap biografi 4 Imam Mazhab karya Rizm Aizid. 1. Imam Hanafi. Imam Hanafi memiliki nama asli Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan Etaimi, lahir di Kufah, Irak pada 80 atau 699 M. Di antara kitab yang masyhur dan menjadi rujukan penting itu ialah Zahirur Riwayat. Kitab ini berisi pendapat Abu Hanifah mengenai masalah pokok Masailul Usyul yang dikumpulkan oleh murid dan sahabatnya. Kitab tersebut terdiri dari 6 kitab, yaitu Kitab Al-Mabsut, Kitab Al-Jami'us Sagir, Kitab Al-Jami'ul Kabir, Kitab As-Sairu Asy-Syakir, Kitab As-Sairul Kabir, dan Kitab Az-Zidayat. Selain kitab-kitab yang menghimpun pandangan Imam Hanafi tersebut, terdapat karya lainnya misalnya saja Kitab Masailun Nawadir, Al-Fatawa Al-Waqiyat, Al-Musnad, Al-Maharij, Fiqih Al-Akbar, Al-Faraid, dan As-Syurt yang di dalamnya berbicara persoalan muamalah. Dalam menetapkan hukum ia menggunakan metode berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, Ijma, dan Uraf. 2. Imam Maliki. Imam Maliki nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Gaiman bin Jusail bin Amr bin Al-Haris Zi-Asbah, lahir di Madinah pada 93 H dan wafat pada 14 Rabiul Awal 179 H. Landasan utama bagi mazhab Maliki adalah Kitab Al-Muwatta, dan pendapat-pendapat yang disebut Sama'at atau riwayat dari Imam Malik yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Dalam menetapkan sumber hukum mazhab Maliki menggunakan nas, zahir nas, dalil nas, amal perbuatan pendudukan Madinah, habar ahad, ijma, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, syas dariyah, mura'atul khilaf, istishab, dan maslahah al-mursalah. 3. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada 150 atau 767 M dan meninggal di Fustat, Kairo 204 atau 820 M. Jika berdasarkan jumlah penganutnya, mazhab ini merupakan mazhab terbesar nomor 2 setelah mazhab Hanafi. Karya dari Imam Syafi'i adalah Ar-Risalah dan Kitab Al-Um. Sumber penetapan hukum mazhab Syafi'i menggunakan Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma, dan Qiyas. Mazhab ini berada di tengah-tengah antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang sangat kontras. 4. Imam Hambali. Imam Hambali memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi. Lahir pada Rabiul Awal 164 H di Baghdad dan wafat pada 12 Rabiul Awal 241 H. Karya dari Imam Hambali ialah Kitab Al-Musnad, Az-Zuhud, Fathail Ahlil Bait, Jawabatul Quran, Al-Iman, Ar-Rad al-Jahmiyah, Al-Asribah, dan Al-Faraid. Sumber penetapan hukum yang digunakan ialah berpegang kepada kelima usyul, yaitu nas dari Al-Quran dan Sunnah, fatwa sahabat, ijtihad sahabat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, mengambil hadis mursal dan daif serta lebih diutamakan daripada qiyas, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan Fathail al-Amal dan qiyas. Jangan lupa like, share dan follow untuk ikut berdakwah bersama kami. Terima kasih.